Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran Bahasa Sunda kelas 10. Kanggo semester 2 ayeuna materina ngeunaan wawancara. Wawancara teh dalam bahasa Inggris disebutnya interview. Asalnya dari kata inter yang artinya antara atau spasi, dan view yang artinya pengamatan atau penglihatan. Wawancara bisa diartikan kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung, antara yang mewawancara atau interviewer dengan yang diwawancara atau narasumber atau responden, untuk mendapatkan data dan fakta. Wawancara erat kaitannya dengan kegiatan jurnalistik, yaitu ada kaitannya dengan wartawan atau reporter. Dengan adanya perkembangan teknologi, wawancara juga bisa dilaksanakan secara jarak jauh melalui media internet yang disebut dengan video conference. Nah, di sini ada 4 tujuan wawancara. Yang pertama adalah memastikan benar tidaknya kejadian, atau yang sering disebut dengan aktualitas fakta. Yang kedua adalah memperoleh pendapat resmi dari narasumber. Yang ketiga, mencari tahu pendapat para ahli. Yang keempat, konfirmasi untuk perbandingan data. Kemudian ini ada 6 padika atau aturan wawancara. Yang pertama, memastikan informasi apa-apa saja yang dikumpulkan, yaitu menentukan temanya atau pokok persoalan yang mau dijadikan bahan wawancara, ya. Dan untuk tema biasanya disesuaikan dengan waktu atau tanggal momen yang sedang berlangsung. Ya, contohnya saja tanggal 2 Mei itu adalah Hari Pendidikan. Jadi tema wawancara yaitu tema tentang pendidikan. Contoh lainnya, tanggal 17 Agustus, temanya adalah tentang kemerdekaan. Contoh lainnya, misalnya pada saat bulan Ramadan, ya temanya bisa berupa pesantren kilat dan lain-lain. Yang kedua adalah menentukan siapa yang mau diwawancara atau narasumbernya siapa, ya, dan media wawancara. Ya, apakah langsung bertemu dengan narasumber atau tidak langsung? Contohnya memakai telepon, surat, email, video call, atau chatting. Ya. Untuk yang tidak langsung itu biasanya karena narasumbernya itu berhalangan hadir karena berada di lokasi yang berbeda atau di luar kota, ya, atau pada saat pandemi seperti sekarang, ya, narasumbernya itu menolak untuk dihadirkan, ya, jadi bisa melalui media-media tersebut, ya. Yang ketiga adalah menentukan kapan dan di mana mau diwawancaranya, ya, jadi waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Yang keempat, menyusun angket wawancara, ya, atau kuesioner wawancara, yaitu daftar pertanyaan yang mau ditanyakan, yang berdasar pada prinsip 5W plus 1H. Ya, 5W yang pertama adalah what, ya, itu apa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, who, siapa, dan how, ya, satu hanya adalah how, bagaimana. Yang kelima adalah menggunakan bahasa Sunda yang pas, yang cocok, ya. Yang keenam adalah mencatat informasi yang penting yang disampaikan oleh narasumber. Ya, akan lebih baiknya jika direkam, difoto atau di syuting,
ya, supaya informasinya itu tidak terlewat. Nah, di sini ada struktur wawancara terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah pembukaan, ya. Biasanya isinya berupa salam pembuka, ya, salam pembukaan, perkenalan diri antara yang mewawancara dan yang diwawancara, serta tema yang diwawancarakan. Ya, isinya 3 itu. Kemudian isi, ya, bagian isi yaitu pokok atau inti dari wawancara, berupa tanya jawab antara yang mewawancara dengan yang diwawancara. Nah, jawaban-jawaban umumnya berupa kalimat atau paragraf deskriptif, ya, atau paparan, ekspositoris atau penjelasan. Ada juga yang berupa paragraf argumentatif, ya, atau pendapat atau alasan. Ya. Yang terakhir adalah penutup, yaitu kegiatan menyimpulkan atau menutup wawancara, yang isinya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah disediakan oleh yang diwawancara, kemudian salam penutup, dan ucapan perpisahan. Ya. Kemudian di sini ada tata krama wawancara. Ya. Tata krama dalam wawancara itu sama dengan tata krama kehidupan, ya, pada umumnya. Istilah tata krama asalnya dari kata tata, diambil dari bahasa Kawi yang artinya aturan, adat, atau kaidah. Dan kata krama yang diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya sopan, santun, atau perilaku baik. Ya. Tata krama ada 3 jenis, yaitu yang pertama, tata krama bahasa atau unggah-ungguh bahasa. Ya. Jelasnya itu ada 4 hal, yaitu lisan atau kata, ya. Kemudian raut muka atau mimik, ya, pasemon. Kemudian tingkah laku dan gerak, ya, gerak tingkah laku, serta aksen bicara atau intonasi. Yang kedua adalah tata krama paripolah atau penampilan, ya, yang terlihat. Di antaranya cara berdandan, memelihara kesehatan dan kecantikan, cara duduk, cara jalan, cara makan dan cara minum, serta cara mengangguk dan menggeleng. Kemudian yang ketiga adalah tata krama gaul, ya. Di antaranya cara memperkenalkan diri, ya, cara bertamu, cara bercerita, cara tersenyum, cara menengok dan melayat, cara menelpon, cara menjamu, ya, menjamu tamu, ya, cara datang ke tempat hajat, cara buang air kecil dan air besar, cara menguap, cara nyingsring atau membuang ingus, ya, cara cegukan, cara bersin, dan cara ibadah. Nah, di sini ada jenis-jenis wawancara. Nah, yang pertama ini adalah jenis wawancara berdasar pada caranya. Ya. Kegiatan wawancara dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama wawancara mandiri atau individual. Artinya, seorang pewawancara mengadakan wawancara ke seorang narasumber. Ya, 1 lawan 1. Yang kedua, wawancara kelompok. Ya, jumlah pewawancaranya banyak. Narasumbernya bisa seorang, bisa juga kelompok. Contohnya saja, beberapa orang wartawan, ya, dari beberapa media TV, radio, atau koran mewawancara grup band, artis, atau tokoh politik. Yang ketiga, wawancara konferensi. Artinya kegiatan wawancara yang melibatkan beberapa narasumber.
Ya, contohnya saja acara talk show dalam TV atau diskusi publik. Nah, sekarang jenis wawancara berdasar pada sifatnya. Kegiatan wawancara dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wawancara kauger atau tertutup. Artinya, pewawancara harus bisa memegang rahasia dari mulai identitas narasumber sampai ke hal yang disampaikan oleh narasumber. Ya, biasanya memakai angket atau kuesioner, ya, dan jawabannya itu sudah disediakan, tinggal dipilih oleh yang diwawancara, ya. Nah, yang kedua adalah wawancara bebas atau terbuka, artinya pewawancara tidak terikat harus merahasiakan identitas narasumber, ya. Begitu juga pertanyaannya juga tidak dirumuskan dulu, ya, serta bebas tidak terbatas, ya. Narasumber juga bebas menjawabnya, tidak terbatas oleh pilihan jawabannya, ya. Tidak seperti pada wawancara tertutup. Nah, sekarang ada bentuk laporan wawancara, ya. Bentuk laporan wawancara bisa disusun dalam bentuk dialog atau tanya jawab dan bentuk narasi. Nah, untuk bentuk dialog atau tanya jawab, yaitu hanya menuliskan lagi tiap pertanyaan dan jawabannya dengan lengkap, ya, yaitu harus mengandung unsur tadi 5W plus 1H. Ya, jadi biasanya kan wawancara itu ditulis ya hasil wawancaranya. Nah, berupa coretan, ya kurang rapi, jadi tinggal ditulis ulang, ya, atau diketik. Nah, itu berupa bentuk dialog atau tanya jawab. Nah, bentuk yang kedua adalah bentuk narasi, yaitu menuliskan hasil wawancara dalam kalimat memakai teknik bercerita atau kalimat paparan, ya. Caranya yaitu dengan merubah kalimat langsung, ya, yang tadi tanya jawab itu, ya, menjadi bentuk tidak langsung, ya, dari bagian inti dari wawancara. Ya, jadi dari bagian inti wawancara itu dijadikan sebuah cerita, ya, atau narasi. Seluruh informasi yang mencakup 5W plus 1H juga harus terpenuhi sampai informasinya itu benar-benar lengkap. Nah, sekarang Miwona, ya, mengenal kalimat pertanyaan atau bahasa Inggrisnya interrogatif, ya, yaitu kalimat yang isinya menanyakan satu perkara ke orang lain serta mengharap adanya respon atau tanggapan, ya, berupa jawaban yang jelas. Ciri utama kalimat pertanyaan, kalau dalam pembicaraan, ya, itu sering ketahuan dari intonasi, ya, dari aksen bicaranya. Kalau dalam bahasa tulis, sering diakhiri memakai tanda tanya atau memakai kata tanya. Ya. Nah, membangun kalimat pertanyaan bisa dengan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, menambahkan lentong atau intonasi atau aksen bicara tersebut, ya, aksen bicara bertanya, ya. Contohnya, budak teh teu asup, ya, tanda titik gitu ya. Nah, kalau untuk bahasa bertanya itu ditambahkan dengan tanda tanya, diakhiri dengan tanda tanya. Nah, jadi budak teh teu asup, ya, jadi ada lentong, ada intonasi, ada
aksen bicara bertanya, ya, ciri bertanya. Nah, yang kedua adalah menambahkan kata lain, ya, bukan, encan, belum, hente, tidak, dan kitu. Gitu, ya. Contohnya, budak teh geus indit sakola lain. Anak tuh sudah berangkat sekolah bukan? Ya. Terus contoh lain, geus asup encan. Sudah masuk belum? Henteu milu ka Jakarta, tidak ikut ke Jakarta. Budak teh geus indit sakola gitu. Ya. Anak tuh sudah berangkat sekolah gitu. Nah, yang ketiga adalah menambahkan kata pertanyaan, ya, kata tanya, apa, siapa, mengapa, mana, kenapa, bagaimana, berapa, dan lain-lain. Nah, contohnya ini, ya. Naon anu dibeli di pasar baru teh? Apa yang dibeli dari pasar baru? Saha nu meulina? Siapa yang belinya? Naha teu ngajak batur? Mengapa tidak mengajak teman? Ya. Mana baju kerkuring teh? Mana baju untuk saya teh? Kunaon kamari teu milu ka pasar? Mengapa? Kenapa kemarin gak ikut ke pasar? Kumaha keayaan di pasar baru? Bagaimana keadaan di pasar baru? Sabaraha hargana? Berapa harganya? Nah, dan lain-lain. Ya. Cekap sakitu wae pangajaran tina Ibu kanggo materi wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.